Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, selamat datang di Ayo Ngopi, podcast yang membahas pemilu dan pilkada. Saya Asriyanti, dan hari ini kita membahas nostalgia Badan Ad Hoc bersama Pak Bodi Kurniawan. Senang sekali bisa menghadirkan Pak Bodi Kurniawan di episode kali ini. Beliau adalah mantan PPK Pemilihan Serentak tahun 2024. Di samping itu juga, beliau adalah dosen, pengajar di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Di episode kali ini, kita akan membahas nostalgia Badan Ad Hoc. Siapkan dirimu untuk mengikuti topik yang menarik ini. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe, dan share podcast ini di Ayo Ngopi. Kamu juga bisa mengikuti kami di media sosial KPU Bungo, website Kabupaten Bungo kpu.go.id, Instagram KPU_Bungo, Facebook KPU Kabupaten Bungo, Twitter KPU Bungo, dan YouTube KPU Kabupaten Bungo untuk update terbaru. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai episode hari ini. Apa kabar Pak Bodi Kurniawan? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaan diundang sebagai narasumber pada acara podcast episode ke-13 ini? Rasanya cukup senang diundang kembali ke KPU ini setelah beberapa bulan meninggalkan, tidak lagi menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan pada waktu itu. Alhamdulillah rasanya senang sekali bisa bernostalgia, bisa ngumpul-ngumpul, ternyata bisa ngopi-ngopi juga bareng-bareng kawan-kawan di KPU ini. Di KPU, pegawai, ada komisioner. Gitu. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan, silakan Pak Bodi Kurniawan memperkenalkan diri dulu ke sobat pemilih di Kabupaten Bungo. Oke. Baik, teman pemilih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Dr. Bodi Kurniawan MPD. Pekerjaan sebagai salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian kegiatan sehari-hari selain mengajar, kemudian juga suka berdiskusi dengan kawan-kawan, dengan mahasiswa dan lain sebagainya. Berarti jam terbang Pak full ya Pak? Ya, kalau dibilang full juga nggak ada lah waktu senggang untuk membicarakan hal-hal yang saya anggap penting juga. Seperti ini kan sebenarnya seperti kita ngobrol, tapi manfaatnya kan luar biasa banyak gitu. Sebelum kita melanjutkan juga tanya jawab yang berikutnya, silahkan ngopi dulu Pak, biar rileks. Ini namanya sahabat kopi ya. Oke. Ini kopinya produksi khusus KPU atau ini kopi di luar aja? Ini kayaknya kopi Jambi Aan. Mantap. Ini memang racikannya serasa waktu masih jadi penyelenggara ya. Kalau jadi pahit-pahitnya kopi KPU itu kan pahit-pahit, terkenal dengan pahit-pahitnya ya. Biar melek matanya ya Pak. Iya. Karena kita kan sering kegiatan itu kan di malam hari. Nah kita kan sering diseduhkan dengan kopi-kopi pahit ini. Nah ternyata masih terasa sampai hari ini pahitnya kopi itu. Masih berasa sama ya Pak? Iya. Nah boleh diceritakan Pak Bodi pengalaman dan suka duka sebagai Badan Ad Hoc dari perekrutan sampai dengan purna tugas sebagai PPK. Oke, baik. Sebelumnya, ini saya manggilnya siapa ini? Apa kakak, apa Ayu, atau siapa?
Ibu Ayu aja. Ayu aja ya, panggil. Oke, panggil Ayu ya. Ayu siapa, Ayu? Ayu Yayan. Ya, oke, Ayu Yayan ya, biar lebih akrab. Ya. Ya. Karena kita masih muda juga. Kalau ibu nanti terlalu formal. Oh iya, betul. Pertama formal, yang kedua kesannya udah tua ya. Enggak, kalau Tua kita itu di kampus. kan emang pasti. Iya, Pak. oke. Seperti kalau kita di kampus kan bapak, ibu, Iya. panggilnya itu kan formal gitu. Oke, Ayu Yayan gitu ya. Suka duka, kemudian asiknya bagaimana jadi penyelenggara gitu ya. Nih, saya waktu itu kan pada Pilkada 2024 kemarin ya. Pada 2024 kemarin itu sebagai PPK ya. Maksudnya ketua PPK di Kecamatan Rantau Pandan. Saya ingin cerita begini. Ternyata jadi penyelenggara itu nggak seperti apa yang saya bayangkan sebelumnya gitu ya. Karena memang belum pernah kan gitu, baik di tingkat KPPS gitu kan, kemudian di tingkat PPS gitu, saya belum pernah gitu. Apalagi sampai di tingkat KPU kabupaten kan belum pernah gitu. Nah, waktu itu saya ngelihat kok sibuk kegiatan dan apa segala macam itu. Nah, saya mencoba untuk ternyata dibuka pendaftaran gitu. Saya iseng coba gitu kan. Saya coba belajar gitu, saya coba searching di internet gitu soal-soal yang untuk mengikuti syarat jadi penyelenggara gitu di tingkat kecamatan gitu. Saya lihat ternyata soalnya begitu sulit juga karena sistemnya kan CAT ya, dia komputer gitu. Jadi kita tahu tuh hasil jawabannya, kita tahu langsung keluar gitu. Nah, saya rasa sulit kalau untuk dimanipulasi kayaknya nggak bisa lah ya. Tapi ketika kita ngelik itu selesai muncul gitu. Langsung ya Pak. Saya lihat untuk di tingkat kecamatan alhamdulillah saya lolos gitu waktu itu di CAT gitu. Nah, singkat cerita masuklah saya jadi penyelenggara gitu. Nah, kemudian itu yang nggak saya Yayan ya. Itu yang nggak saya sangka-sangka gitu ya, bahwa ternyata mobilitas kita jadi penyelenggara itu kan selama ini kalau diam aja di rumah gitu, kalau masuk kampung desa atau desa dusun orang gitu ya, cuman paling ke rumah kawan gitu kan, kemudian ke rumah saudara. Nah, tapi kali ini kan kita bertemu dengan masyarakat sekaligus melakukan sosialisasi gitu. Ini sebenarnya agak berat gitu ya, serasa bagaimana gitu. Nah, tapi karena kita sudah di BIMTEK juga kan di tingkat kabupaten gitu, jadi kita bawa enjoy aja gitu, kan. Kemudian kita formal lah, kita bawa ada identitas sebagai penyelenggara. Kemudian kita melakukan sosialisasi. Ternyata asik juga gitu. Ada yang nawari minum masyarakatnya gitu kan. Kemudian kita mampir ketika beli minum, nggak usah Pak, dari mana katanya kan, kita dari kecamatan gitu. Apalagi mencocokkan data itu kan Pak. Nah, waktu coklit kan, nah kami kan melakukan ini kan monitoring, terjun langsung gitu kan, bagaimana proses pencoklitan itu. Jadi kan nggak tinggal diam, kita monitoring sama teman-teman PPK gitu. Ada juga dari pimpinan kita dari KPU kan turun ke bawah tuh gitu, mengawasi kita gitu kan. Jadi kita datang ke sana itu bagaimana kita melihat, ini ternyata pekerjaan rumit loh gitu kan. Nyocokin nomor NIK gitu, kemudian tanggal lahir. Bayangkan Yayan, kalau seandainya itu salah, kalau salah input akibatnya kan fatal. Nama nggak keluar, akhirnya kan hak-hak mereka yang tidak ini. Jadi intinya mereka itu harus jeli ngelihatnya, kemudian juga data ini disandingkan 1, 2, 3 gitu kan. Jadi berproses lah. Saya rasa, ternyata banyak pembelajaran yang bisa saya petik yang sebelumnya saya nggak pernah tahu bahwa proses itu begini gitu. Kadang-kadang kita udah ke rumah warga. Sementara warganya nggak ada di rumah. Itu gimana Pak? Yang pertama pastinya begini, kalau dalam kondisi coklit misalnya, memang kan kita harus yang bersangkutan. Nah, kemudian kalau kita datang ke rumah gitu kan, kalau mereka tidak ada di rumah gitu kan, kita bisa menunggu gitu. Atau kalau kita punya cari tahu gitu kan, datang ke Datuk Rio atau ke RT kalau dia punya RT gitu kan, cari konfirmasi gitu. Ini warganya memang tidak ada di sini atau mereka memang hanya pergi sebentar. Misalnya kan ada juga warga kita yang kadang dia pergi liburan, pulang baru seminggu atau pulang dari 3 hari. Kadang juga dia pagi-pagi kerja, pulang malam gitu. Kita tunggu. Kita kan datang itu Yayan nggak sekali 2 kali,
Tapi itu secara kontinu selagi masa pencoklitan misalnya kan pencocokan data, kita kan terjun langsung ke bawah gitu. Kita tunggu mereka sampai kita ketemu dengan yang bersangkutan, dengan kepala keluarganya, dengan anggota keluarganya. Kita kemudian nanya identitasnya mana gitu. Kalau tidak ada identitas, gimana apa yang mau kita coklit ya kan? Coklit itu kan pencocokan gitu. Nah kalau kita nggak ada KTP, dengan apa kita coklit? Nah makanya kita harus bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Alhamdulillah kawan-kawan Pantarlih ya namanya. Nah kawan-kawan Pantarlih ini kan berjalan gitu, nggak diam gitu. Nah saya dapat info juga dari PPK dari kecamatan lain, semuanya gitu. Oh kita saling komunikasi. Oh hari ini coklitnya dapat segini, ternyata asik gitu ya. Nah sambil bertukar pengalaman gitu. Jadi menambah keluarga gitu ya Pak? Betul banget. Baik itu di tingkat PPK, kenal dengan KPPS, kayak udah saudara lah gitu. Nah udah kayak kawan teman gitu. Nih Pak, yang lebih menarik lagi. Nah, seperti kita ketahui, KPU Kabupaten Bungo adalah satu-satunya satker yang melaksanakan pemungutan suara ulang pada Pilkada serentak tahun 2024 di 21 TPS dalam wilayah Kabupaten Bungo. Iya. Kebetulan ada 5 TPS di Kecamatan Ranto Pandan. Iya, betul. Yang melaksanakan PSU. Bagaimana Pak Bodi menyikapi hal ini? Oke, baik. Jadi begini Yoyan ya, kalau pemberitaan memang waktu itu kan gencarnya gitu ya. Tapi kan sebenarnya bahwa terjadinya PSU itu kan kesalahan administratif itu juga bisa. Nah kemudian kehilapan gitu kan, yang berakibat fatal gitu kan, itu sebenarnya juga bisa menyebabkan PSU gitu. Kita sudah melakukan dari tingkat kabupaten secara berjenjang ya. Tingkat kabupaten kita BIMTEK, dari kabupaten di tingkat kecamatan, dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat PPS gitu ya. Mereka kita melakukan BIMTEK gitu ya. Namun kan yang namanya kita sifatnya manusia itu lupa gitu kan. Kadang ada saja hal-hal yang memang keliru gitu kan. Kayak pencatatan dan apa segala macam yang sifatnya administratif itu banyak yang lupa gitu kan. Kadang terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain. Ini kadang lupa nih nyatat yang ini gitu kan. Nah, juga bahwa dalam penyelenggaraan pemilu itu kan ujung tombak itu PPS. Karena mereka yang bersentuhan langsung kan dengan masyarakat gitu. Nah, kadang kan mereka penuh dengan tekanan Yan. Mereka nggak bisa milih gitu kan. Karena dalam aturan misalnya kalau beda KTP gitu kan, KTP-nya nggak pindah gitu kan, mereka misalnya dari luar pulau gitulah, dari luar provinsi mereka mau milih misalnya, kan nggak bisa gitu. Nah jadi itu ribut tuh di situ gitu kan. Nah ribut tuh di situ. Nah kita kan kawan-kawan ataupun rekan-rekan PPS itu kan ngikuti aturan. Kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu kan. Iya. Jangan dipaksa mentang mungkin dia ada hubungan darah. Oh iya deh jebol gitu. Nah, nanti di absensinya bagaimana? Nah, itu kadang-kadang sih yang kadang lupa gitu kan. Tapi kalau menurut saya untuk ya di Kecamatan Ranto Pandan gitu ya. Kalau melakukan kesalahan dengan sengaja itu saya rasa tidak ada. Termasuk kami PPK, kemudian kawan-kawan KPPS, kemudian kawan-kawan PPS gitu. Ada yang nangis-nangis Yoyan gitu. Ya kasih karena banyak perempuan kan. Sampai malam juga kerja mereka, apalagi 2 hari, 3 hari sebelum hari H itu. Mungkin bisa sampai pagi ya Pak? Sampai pagi, super biasa. Luar biasa sibuknya. Sudah ini dari kota ini bawa ke kecamatan, dari kecamatan lagi kita sudah dikawal dengan begitu ketat sampai ke kabupaten gitu kan, untuk memastikan bahwa barang itu aman gitu. Nah kami pun juga di tingkat kecamatan kan bahwa kami pastikan barang ini semuanya disegel gitu kan, itu. Biar nggak salah ya Pak? Iya biar nggak salah gitu. Tapi ternyata ya ada saja lah ya kita gitu. kan manusia Pak. Ya ada saja gitu yang celah salahnya gitu ya. Tapi itu bukan unsur disengaja gitu. Iya. Nah, terkait proses pelaksanaan tahapan Pilkada Bungo 2024, apakah ada perbedaan mengenai beban kerja sebelum dan sesudah PSU Pilkada Bungo 2024? Pada dasarnya ya, kalau sebelum 2024 karena saya belum pernah jadi penyelenggara ya. Tapi saya rasa begini Kak Yuyan ya. Kalau untuk beban kerja saya rasa tidak begitu berbeda lah ya. Sama saja gitu kan, karena yang namanya pilkada serentak gitu ya, pilpres kan kerjanya begitu saja gitu. Nah karena memang mungkin waktunya agak lebih singkat gitu kan.
persiapan ya sekitar 8 bulan sebelum itu. Jadi pelatihan dan BIMTEK itu kan agak intens gitu kan. Nah kemudian nggak seleluasa Pilpres, mungkin persiapannya lebih panjang waktunya gitu. Kalau pilkada ini kan sudah mepet gitu. Iya. Apalagi pas kita PSU kemarin kan, jadi mepet lagi gitu. Harus jadi memang jeda harus beberapa gitu ya. Iya, jadi memang harus kerja ekstra saya rasa gitu ya. Ya tapi kalau namanya ya aturan kan ya, kita ngikutin aturan. Ya tentu KPU Kabupaten Bungo ngikuti aturan KPU pusat gitu kan, ngikutin undang-undang KPU RI gitu kan. Nah tentu kalau ada perubahan itu ya kita ngikutin dari atas gitu. Ya kalau secara beban hampir sama lah kayaknya. Iya. Iya. Kalau beban jangan ditanya. Iya Pak. jangan ditanya lah ya. Kayak di pundak kita ini kerasa soal seakan-akan gitu ya. Orang ini nyalahin kita aja gitu. Padahal kan kita juga punya ya istilahnya tuh ada undang-undang, ada dasarnya lah gitu kan, ada aturan gitu. Ya namun masyarakat kita yang kadang-kadang nggak mau tahu gitu kan, mereka kan nggak bisa, saya harus milih begini. Ngotot ya Pak ya? Iya ngotot gitu. Ada keras-keras dengan KPPS kita. Ya KPPS nangis gitu. Ya curhat. Ya kita datang ke sana. Ya untungnya kemarin itu kan pengawas, teman-teman pengawas saya salut juga gitu. Karena kita nggak berseberangan gitu. Justru kita bersatu di situ. Mereka ngasih tahu, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Mereka memang benar-benar mengawasi juga gitu, mendukung juga program kita gitu kan. Iya. Jadi mereka juga bagian dari penyelenggara Kak gitu, Poyuyan gitu. Jadi mereka nggak hanya, ini salah, itu salah, nggak gitu. Tapi mereka juga memberikan solusi bagaimana. Selain mereka juga mencatat gitu kan hasil pengawasan mereka gitu. Kami bawa coklat gitu kan, silakan mereka mau ikut sosialisasi, kita ikut gitu. Jadi harus didampingi sama sahabat-sahabat PPK juga ya? Iya benar, didampingi dengan kawan-kawan dan sahabat-sahabat dari penyelenggara di tingkat gitu ya? KPPS di tingkat desa gitu kan, KPPS di tingkat TPS gitu, dan PPK di tingkat kecamatan gitu. Bahkan kadang dari sekretariat KPU kabupaten pun komisioner pun turun gitu. Iya. Nah gitu. Kawan-kawan KPU juga. Iya benar. Termasuk juga dari Bawaslu kan, ya. dari Bawaslu harus juga didampingi, turun. kan? Mendampingi juga Setiap anak buahnya. tahapan-tahapan. Iya benar. Agar untuk memastikan bahwa itu di bawah itu benar-benar berjalan Iya. gitu. Mulai dari tahapan yang paling kecil sampai ke tahapan yang apalagi misalnya kemarin contoh kita perekaman KTP gitu. Itu luar biasa manfaatnya gitu. Karena ada masyarakat kita yang memang waktu itu belum ada KTP, sudah rekam tapi belum gitu. Nah, ketika didatangkan orang-orang dari Dinas Dukcapil kemarin kalau nggak salah dari KPU yang kerjasama dengan Capil gitu kan untuk rekam di bawah gitu. Alhamdulillah masyarakat kita sudah KTP-nya nggak usah jauh-jauh, mereka bawa ke sana. Terbantu juga. Yang belum rekam mereka direkam gitu. Karena terbantu juga, mereka nggak usah datang lagi ke Bungo, berapa lagi minyak bensin yang dihabiskan. Nah kan begitulah. Gitu. Sebelum kita lanjut, apakah kita break dulu atau mau ngopi lagi Pak? Oke boleh ngopi lagi. Ini kopi KPU ini mantap ini. Silakan Pak. Oke. Ini mengingatkan ini nih. Itu selanjutnya sudah Pak Bodi. Ya, oke. Kita lanjutkan. Oke, boleh. Siap. KPU Kabupaten Bungo sukses melaksanakan PSU tanggal 5 April 2025 di 21 TPS. Ini buktikan dengan tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Bungo mencapai 75 sampai dengan 19%. Dan khusus untuk di Kecamatan Tepandan adalah 77,75%. Yeah. Peringkat ke-8. Dan tidak adanya gugatan di MK. Bagaimana menurut pandangan Pak Bodi sebagai mantan PPK? Oke. Ini tidak terlepas ya, yang dari partisipasi masyarakat itu kan dari gencarnya kita melakukan sosialisasi gitu. Mulai dari sosialisasi ke pemilih pemula gitu ya. Kemudian kepada pemilih yang sudah pernah memilih pun ya sosialisasi itu tetap dilaksanakan gitu. Mulai dari tanggal gitu kan, kemudian hari gitu, kemudian lokasi TPS-nya gitu kan, kemudian mengajaklah kita membuat masyarakat itu agar tertarik untuk datang ke TPS. Nah saya rasa itu juga salah satu indikator menunjukkan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak itu sukses gitu kan, dengan meningkatnya partisipasi. Nah tentunya kami sebagai penyelenggara di tingkat kecamatan kan ikut berbangga itu sebenarnya kan.
oh ternyata banyak juga masyarakat kita meningkat dari periode sebelumnya gitu. Angkanya mungkin nggak sampai 77,75 gitu. Sekarang sudah naik gitu kan. Nah, ini menjadi kebanggaan juga bagi kami gitu. Berarti sukses itu menyelenggarakan. Sukses. Ya, tapi kalau sempat misalnya partisipasi masyarakatnya di bawah 50%, nah ini kalang kabut ini. Ada apa gitu kan? Berarti sosialisasinya kurang. Nggak, ya istilahnya nggak berjalan lah gitu kan. Apa divisi sosdikniknya gitu kan. Kemudian termasuk juga mungkin bagian dari personalnya baik itu PPS maupun di PPK gitu gencar melaksanakan sosialisasi itu kan dengan cara apa aja, bisa di media sosial gitu kan, kemudian bisa di Facebook, bisa di status WA gitu kan. Nah itu kan yang paling dekat dengan kita itu kan gitu ya, status WA gitu yang hampir orang itu ngecek setiap menit gitu kan. Nah itu kita sosialisasi, oh ini hari ini ada kegiatan ini gitu kan. Nah baik di tingkat di kantor kecamatan gitu, kembali di sekretariat PPK ataupun di KPU Kabupaten Bungo gitu. Kemarin juga contoh Yuyan, ketika mau pindah memilih gitu. Nah ini kan kalau dulu kan kita mungkin datang ke KPU kasih surat gitu ya. Nah kalau sekarang kan kita sudah by system. KPU kan sudah memperbaiki ada itu aplikasinya gitu. Ada aplikasi terbaru kan. Nah jadi lebih mudah, mempermudah kan. Artinya PPK misalnya nih, PPS. ketika saya pemilih nih contohnya misalkan mau milih di dusun Lubuk Kayu Aro misalnya kan. Nah kebetulan posisi saya itu kan lagi di luar kota contoh gitu ya, lagi di luar kota. Nah dengan adanya sistem itu gitu kan, saya bisa mengajukannya lewat online. Asal saya ada paket, baterai HP ada gitu. Jadi tidak ada alasan gitu ya kita untuk istilahnya nggak melakukan itu. Nanti takutnya pada saat hari H mau nyoblos gitu, saya bawa KTP gitu kan. Nggak mengajukan pindah memilih, ternyata ditanya suratnya sama dengan bohong berarti. Iya kan, sama KPPS, Pak mana surat pindah memilih? Nggak ada. Oh saya warga sini. Oh kan nggak bisa begitu. Ini kan semuanya kita dengan penuh dengan aturan gitu kan. Bukan pakai otot ya. Iya bukan pakai otot dalam penyelenggara ini. Nah kita patut apresiasi itu Yuyan, bahwa saya lihat juga di berita gitu. Kalau di pemilu misalnya di India gitu. Di India itu pemilu itu bisa sebulan. Karena mereka sistemnya kan e-voting. Ya, menggunakan alat gitu. Bawa ke sini, selesai di sini, bawa lagi ke provinsi ini. Karena alatnya nggak cukup. 1,5 miliar loh penduduknya, 1,4 kan. Banyak juga ya. Luar biasa. Tapi kita bisa melaksanakan pemilu serentak gitu dalam 1 hari selesai. Nah bayangkan itu, ya memang kerja keras gitu kan, dan anggarannya ya luar biasa banyak dihabiskan gitu. Nah tapi itu sukses kita laksanakan gitu, termasuk untuk di tingkat Kabupaten Bungo gitu ya, baik pada pilpres maupun pada pilkada gitu. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, setelah sukses melaksanakan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, serta sukses menyelenggarakan PSPU Pilkada Bungo, tentu adanya harapan-harapan Pak Bodi sebagai evaluasi untuk menghadapi pemilu dan Pilkada serentak tahun 2029. Ini udah beranjak 2029 ya Pak. Oke. Apa yang menjadi harapan Pak Bodi menghadapi pemilu dan Pilkada serentak mendatang untuk disampaikan kepada sobat pemilih? Oke. Sahabat pemilih ya, jadi kita menghadapi nanti bakal di 2029 ya, di 2029 untuk pemilih pilpres ya, kalau nggak salah ya. Oke, yang pertama kalau posisi saya sebagai masyarakat nih, Yuyan gitu ya, ya saya memang kita nggak bisa juga tinggal diam, kita juga harus nyari tahu informasi. Ya kita jangan terlalu cuek lah, misalnya dengan ada spanduk yang mengasih tahu misalnya tentang syarat jadi pemilih, syarat memilih, ya kita ikutin lah. Kemudian kalau jika ada sosialisasi ataupun edukasi dari PPK gitu kan, dari PPS, dari KPU Kabupaten Bungo, ya kita ikuti gitu. Nah kemudian manfaatnya kan itu untuk diri kita juga. Nah saya sebagai masyarakat misalnya, nanti mungkin saya nggak jadi penyelenggara lagi berikutnya nanti contoh gitu kan. Kemudian kalau saya jadi masyarakat biasa gitu kan,
saya akan merasakan nanti, oh ada nggak ya sosialisasi, oh nanti ada nggak ya ada nggak ya coklit pantarlih yang datang itu kan, pasti saya nanya-nanya itu kan. Nah kemudian ada nggak sih sosialisasi yang pakai spanduk gitu dari KPU, dari PPK atau dari PPS gitu. Nah kemudian saya mencoba ya untuk mengaktifkan diri dalam situlah gitu, berpartisipasi gitu, dan mengajak ya terutama keluarga saya dulu gitu kan, istri, orang tua gitu kan, ayolah kita berpartisipasi gitu ya, apa namanya, dalam pemilihan ini gitu. Kita berikan hak kita gitu untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan gitu. Memang harusnya begitu ya Pak. Iya, Kita sudah ex PPK itu. Iya benar. Masa kita nggak mau memilih? Iya, ini rugi loh gitu kan. Kita istilahnya tuh setiap penyelenggaraan pilkada nih, ya kita punya jagoan istilah. Kalau bukan jagoan, ini mungkin bahasanya bukan jagoan ya, tapi orang yang kita unggulkan gitu ya, orang yang kita baik itu dilihat dari visi misinya gitu kan, kemudian dari rekam jejaknya gitu, kemudian mungkin juga dari background pendidikan dia gitu kan. Oh kita lihat. Nah dengan berpartisipasi kita memilih itu kan salah satu bentuk kita ingin pilkada ataupun pilpres itu dilaksanakan transparan, berpartisipasi. Jadi kita sebagai masyarakat itu tanggung jawab kita itu untuk memilih gitu. Kalau enggak, ya kita ikutin yang banyak lah, yang gimana gitu. Tapi kita berikanlah hak kita, suara kita. Itu kan suara kita itu kan hak itu untuk menentukan itu. Jadi jangan sampai enggak milih alasan apapun gitu. Wah, yang bekerja kan bisa juga gitu. Sampai milih dulu gitu kan, nyoblos dulu, habis itu baru melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Berarti sangat penting peran masyarakat ini. Betul, peran masyarakat luar biasa untuk penting. memilih siapapun unggulan dia. Ya, iya, siapapun yang nanti yang diunggulkan ke depan oleh si masyarakat ini kan gitu. Ya, tapi dia harus melihat rekam jejaknya gitu kan, visi misinya untuk perubahan juga di daerah kita gitu, untuk kemajuan daerah kita juga gitu. Halo teman pemilih semua, tidak terasa sudah di penghujung acara. Sudah lama berbincang-bincang sama Pak Bodi, dan akhirnya saya untuk mempersilahkan Pak Bodi Kurniawan untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, baik. Sederhana ya, tapi penuh makna. Pemilih yang cerdas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Kemudian pada pemilihan berikutnya, tentukan pilihanmu atau pilihan yang akan menentukan hidupmu. Terima kasih. Terima kasih Pak Bodi atas waktu dan sharing yang luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan terkait pemilu dan pilkada. Jangan lupa untuk terus ikut podcast KPU Bungo. Ayo ngopi. Nantikan episode-episode menarik lainnya. Jangan lupa Sobat Pemilu untuk like, subscribe, komen, dan share channel YouTube KPU Bungo. Saya sebagai host pamit undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Bodi. Berikutnya diundang lagi nanti. Inginkan tangan saya.